Assalamualaikum. Sehat Pak Budi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Asep gimana? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Cuma pikiran aja nih yang kurang sehat. Wah, ada masalah apa nih Pak? Pusing saya Pak, karet saya di pasaran dihargain rendah sekali. Gimana saya mau mengembangkan hasil panen saya? Nggak ada modal ini Pak, boro-boro mau ngembangin hasil panen. Buat hidup aja masih pas-pasan ini Pak. Bener Pak, saya juga mengalami hal yang sama. Pak Asep dan Pak Budi selama ini selalu mengalami kendala pada saat menjual komoditas mereka di pasaran yang berupa karet bokar. Adapun kendala yang mereka hadapi adalah rendahnya harga komoditas karet bokar yang mereka hasilkan dikarenakan panjangnya mata rantai perdagangan yang ikut terlibat dalam proses perdagangan karet bokar ini. Selain itu, produsen dan petani juga menghadapi keterbatasan akses informasi pasar. Ibu Ani adalah seorang perwakilan dari perusahaan pabrik karet yang setiap minggunya membutuhkan kurang lebih 75 kg karet bokar. Namun selama ini, beliau menghadapi kendala di pasar pada saat membeli karet bokar tersebut, yaitu tidak adanya standar harga komoditas karet bokar dan relatif kecilnya ketersediaan barang dari masing-masing petani. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu Ani sering mendatangi beberapa petani karet bokar, sehingga menyebabkan banyak hal yang terbuang, dari mulai biaya operasional yang cukup tinggi dan juga waktu yang banyak tersita. Belum lagi, jumlah dan kondisi barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan standar pabrik karet tersebut. Sulit Pak kondisi ini. Karena ada banyak orang yang ikut terlibat mengambil keuntungan dari hasil panen kita Pak. Betul Pak, dan karena banyak orang yang terlibat, ujung-ujungnya harga karet bokar kita yang diberikan ke pembeli cukup tinggi loh Pak. Sepertinya kita harus cari cara nih Pak Budi untuk mengatasi permasalahan ini. Pak Asep ya. Masya Allah, Pak Rahmat, apa kabar Pak? Waduh, udah lama sekali kita nggak ketemu ya Pak. Oh iya Pak, kenalkan, ini Pak Budi. Beliau ini petani karet juga di sini. Salam kenal Pak Budi. Benar Pak Asep, mungkin ada sekitar 3 tahunan ya kita gak ketemu. Iya Pak, wah Pak Rahmat sekarang kelihatan segar nih. Dan itu yang di depan mobil Bapak? Alhamdulillah, hasil dari panen kebun karet saya Pak. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang dengarnya Pak. Andaikan saya tahu caranya gimana Pak, biar berhasil kayak Pak Rahmat. Wah, sepertinya Pak Asep lagi bingung nih. Ada kendala apa Pak? Monggo, ceritakan. Ya gitulah Pak, hasil panen kebun karet saya dihargain rendah. Dan ini udah terjadi cukup lama juga Pak. Makin hari makin rendah aja ini Pak. Kalau saya boleh tahu, Pak Asep masih langsung jual ke pedagang seperti dulu-dulu Pak? Masih lah Pak, abis mau jual kemana lagi? Akses saya kan terbatas. Pak Asep sudah pernah dengar soal pasar lelang komoditas? Pasar? Pasar apa Pak? Dan di mana itu? Pasar lelang komoditas itu adalah sarana perdagangan yang dibina dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Kementerian Perdagangan. Nah, jadi pasar lelang komoditas ini adalah tempat bertemunya petani, produsen, dengan pembeli untuk melakukan transaksi lelang. Nah, sekarang kan sudah zaman digital ini Pak. Jadi sistem yang dipakai untuk lelang tersebut sudah dilakukan secara online juga. Pokoknya pasar lelang komoditas ini sangat membantu kepentingan kita sebagai petani dan juga kepentingan para pembeli hasil panen kita Pak. Jadi, melalui pasar lelang komoditas ini, kita bisa langsung memasarkan karet bokar kita ke pabrik pengolahan karet di berbagai wilayah dengan harga yang lebih menguntungkan tentunya Pak. Wah, pasar lelang komoditas ini kelihatannya menarik dan menguntungkan ya Pak? Betul Pak, betul.
Betul, alhamdulillah. Saya sudah bisa nih membeli mobil pick-up untuk membawa hasil panen saya. Dan rencananya 3 bulan lagi, saya mau buka lahan kebun karet baru, Pak. Ya karena saya ikut pasar lelang komoditas ini. Oh iya Pak, rencananya minggu depan ini akan ada pasar lelang komoditas yang akan dilangsungkan di balai desa kita Pak. Pak Asep, Pak Budi, ikut aja ayo. Wah, kebetulan banget. Minggu depan ada lelang di sini. Ayo Pak. Boleh Pak, boleh. Oke kalau begitu, jangan lupa ada beberapa persyaratan yang harus dibawa ke lelang nanti Pak. Karena Pak Asep dan Pak Budi bisa langsung daftar di tempat untuk ikut lelang tersebut. Apa saja persyaratannya Pak? Siapkan KTP, alamat email, dan nomor HP Bapak masing-masing. Kalau Bapak-bapak belum punya email, nanti akan bisa dipandu oleh petugas lelangnya dalam membuat email. Dan jangan lupa, bawa juga contoh komoditas hasil panen dari Bapak. Itu aja Pak. Wah, mudah sekali ya persyaratannya. Untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pasar lelang komoditas, peserta diminta untuk menyiapkan identitas diri berupa KTP atau SIM, alamat email, dan nomor HP. Pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau menghubungi penyelenggara untuk dipandu proses pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran di lokasi lelang, Pak Asep dan Pak Budi sebagai penjual mengikuti lelang secara offline, di mana mereka diminta untuk menyerahkan komoditas atau contoh komoditas. Mereka sebagai penjual mengisi data komoditas yang akan dijual dengan dibantu oleh penyelenggara lelang. Dalam proses transaksi di pasar lelang komoditas, para calon pembeli akan saling melakukan penawaran harga pada komoditas dengan dipandu oleh pemandu lelang. Penjual dan pembeli yang memenangkan lelang melakukan penandatanganan kontrak yang mengatur detail pembayaran dan penyerahan komoditas. Setelah melakukan pendaftaran secara online, Ibu Ani sebagai pembeli mengikuti lelang secara online. Pembeli melihat katalog jual yang ditampilkan di sistem pasar lelang terpadu. Pembeli melakukan penawaran dengan klik tombol tawar, baik melalui website ataupun aplikasi pasar lelang terpadu di smartphone. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi di akhir sesi lelang. Penjual dan pembeli yang memenangkan lelang akan menerima email pemberitahuan dan selanjutnya melakukan pembayaran dan penyerahan komoditas. Alhamdulillah, untung saya sudah ikut pasar lelang komoditas binaan Bapepti Kementerian Perdagangan. Hutang-hutang terbayarkan. Arfan, anak saya, bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Saya bisa mencicil mobil dan motor. Dan tahun depan, saya bisa buka lahan kebun karet baru. Pasar lelang komoditas ini benar-benar mempermudah proses jual beli karet bokar saya. Pasar lelang komoditas adalah sarana yang tepat untuk proses jual beli berbagai komoditas, khususnya untuk komoditas unggulan daerah. Manfaat pasar lelang komoditas bagi petani akan memiliki kepastian harga, sehingga memungkinkan mereka merencanakan pola budidaya tanam. Dengan demikian, petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Manfaat pasar lelang komoditas bagi industri pengolahan dapat memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan kapasitas dan rencana produksi. Manfaat pasar lelang komoditas bagi pedagang eksportir akan terlindung dari kegagalan pengiriman karena adanya kepastian pasokan produk.